Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa bihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, ya, yaitu mengenai kajian sirah dari beberapa kitab sirah, ya, yang mana kemarin kita sudah bahas sebelumnya, ya, dari beberapa buku kitab, yaitu yang kemarin itu Syekh Safiur Rahman Al-Barakfuri dalam kitabnya Al-Hifdzul Maktum, yang lalu kemarin juga sudah kita bahas dari kitabnya Abu Hasan An-Nadwi, ya. Lalu sekarang kita lanjutkan yang tidak kalah pentingnya, yaitu dari Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nah, di sini kita akan membahas beberapa bagian penting, ya, dari awal, ya, sampai sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali harus dilihat dalam buku ini adalah betapa pentingnya sirah nabawiyah, ya, dalam memahami agama Islam ini. Di dalam buku kitab sirah ini disebutkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi landasan penting kenapa sirah itu harus dipelajari, ya. Yaitu pertama, dengan mempelajari sirah ini kita akan memahami sifat karakteristik Rasulullah SAW, ya, memahami kepribadian beliau, memahami bagaimana beliau dalam menghadapi segala macam ujiannya dan dalam mengimplementasikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana akhlak beliau, ya. Lalu juga dikatakan bahwa agar manusia mendapatkan al-masa al-a'la, yaitu adanya contohan yang baik atau contoh yang a'la itu maksudnya tinggi, ya. Maksud tinggi itu adalah memiliki sesuatu yang unggul dan istimewa yang mana tidak ada tandingannya, ya. Nah, di sini kita kan dapatkan suri tauladan, ya, bahasanya suri tauladan atau contoh yang terbaik, ya, contoh yang terbaik. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh suri tauladan yang baik bagimu, ya. Lalu yang ketiga, agar manusia mendapatkan dalam mengkaji sirah Rasulullah SAW sesuatu yang dapat membantu untuk memahami kitab Allah, ya. Nah, sebagaimana diutarakan, ya, bahwa dengan mempelajari sirah ini kita akan dapat mengetahui, memahami bagaimana Al-Quran itu diimplementasikan, bagaimana Al-Quran itu dapat dijalankan, ya, dilaksanakan, yang dilakukan oleh seorang manusia, ya, yang dilakukan oleh seorang manusia. Lalu yang keempat, melalui kajian sirah Rasulullah SAW ini, seorang muslim dapat mengumpulkan sekian banyak sakofah atau wawasan keislaman, yang mendapatkan wawasan keislaman yang sangat luas, sehingga ketika kita menghadapi suatu masalah, mungkin bisa jadi masalah itu sama atau mungkin ada perbedaan sedikit, ya, dengan apa yang ada di zaman Rasulullah SAW dahulu kala. Lalu yang kelima adalah agar para pembina dan para penyeru dakwah, ya, dakwah Islam memiliki contoh hidup yang menyangkut cara pembinaan dan bagaimana berdakwah, ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan kenapa kita harus mempelajari sirah Rasulullah SAW, ya, dalam kitab Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ya. Lalu sumber-sumber sirah itu yang pertama adalah yang pasti Al-Quran, ya, kitabullah Al-Quran, karena Al-Quran
adalah walaupun Al-Quran itu bukan kitab sejarah ya, akan tapi dalam Al-Quran memiliki banyak sekali kisah-kisah, baik itu kisah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW itu sendiri ya. Ada beberapa kisah-kisah mungkin yang secara garis besar dalam Al-Quran diceritakan, yang bagaimana ketika perang Badar, bagaimana ketika perang Uhud ya, dan kisah yang lainnya ya ketika itu di zaman Rasulullah SAW. Walaupun secara kisahnya itu tidak mendetail ya, walaupun kisahnya itu tidak istilahnya menyeluruh, baru sebagian ya, tapi disinilah Al-Quran menjadi rujukan yang pertama dalam menjadi sumber-sumber sirah nabawiyah. Yang kedua yaitu sunnah nabawiyah yang sahih ya, yaitu dari kitab-kitab hadis ya, kitab-kitab hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang periwayatannya itu baik ya. Nah, itu menjadi salah satu sumber ya dalam menulis sirah. Walaupun pada awal kali pertama ya, sirah nabawiyah itu memang tidak dibuat kitab tersendiri ya. Walaupun tidak dibuat kitab tersendiri, memang lebih dahulu menyusun kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih ya. Lalu yang ketiga adalah kitab-kitab sirah itu sendiri ya, kitab-kitab sirah itu sendiri yaitu kitab-kitab sirah yang mana telah dituliskan oleh para ulama salafus saleh, ulama-ulama terdahulu ya. Ada di antara mereka itu ya, yaitu Urwah bin Zubair ya, lalu ada Aban bin Utsman, Surahbil bin Sa'id, Wahab bin Munabih, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri ya. Nah, tetapi sayang sekali banyak sekali kitab-kitab sirah yang hilang ya, yang musnah ketika itu. Adapun kitab sirah yang mutakhir pada zaman ulama salafus saleh itu adalah kitab sirah yang dikenal dengan kitab sirah Ibnu Hisham ya. Nah, Ibnu Khalikan bahkan mengatakan bahwa kitab Ibnu Hisham ini seperti kitab Ibnu Ishaq ya, dalam kitab sirah itu dengan judul Al-Maghazi ya. Nah, setelah itu barulah lahirlah kitab-kitab sirah Rasulullah SAW ya, sampai saat ini. Nah, sekarang berbagai macam banyak versi ya. Nah, ini yang kitab sirah yang sudah diterjemahkan ya, kitab sirah yang sudah diterjemahkan, kitab sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya. Nah, pada kitab sirah yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti ini, pertama kali dia juga membahas bagaimana Jazirah Arab yang menjadi tempat yang dipilih untuk menjalankan risalah terakhir ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini dibahas bagaimana perilaku atau bagaimana keadaan ya umat-umat ketika sebelum Rasulullah SAW diutus ya, bukan hanya di Jazirah Arab, melainkan juga di seluruh penjuru muka bumi pada saat itu ya. Yaitu pada saat itu umat terbagi atas beberapa